Sekarang banyak orang bilang, kalau mau nabung nggak cukup cuma di bank. Ada yang bilang mending saham, ada juga yang bilang kripto lebih modern. Masalahnya dua-duanya sering disebut nabung, padahal karakter dan risikonya beda jauh. Di video ini kita bahas pelan-pelan. Nabung saham itu apa? Nabung kripto itu apa? Dan kenapa salah paham soal ini bisa bikin orang salah ambil keputusan? Di channel Ngerti Uang, kita nggak bahas cara cepat kaya. Kita ngobrol soal uang dengan cara yang tenang dan masuk akal, biar keputusan finansial yang diambil sesuai kondisi masing-masing. Sebelum bandingin saham dan kripto, kita perlu lurusin dulu satu kata penting, nabung. Secara konsep, nabung itu berarti nyimpen uang dengan tujuan menjaga nilai dan kestabilan. Artinya, nabung bukan tentang cari sensasi, tapi tentang konsistensi dan rasa aman. Masalahnya, kata nabung sering dipakai ke aset yang sebenarnya punya risiko besar. Disinilah banyak orang mulai salah ekspektasi. Nabung saham biasanya berarti beli saham perusahaan secara rutin, dengan tujuan jangka panjang. Ketika beli saham, kita sebenarnya ikut memiliki sebagian kecil bisnis. Nilai saham bisa naik turun, tapi di balik itu ada aktivitas nyata. Penjualan, laba, manajemen, dan pertumbuhan perusahaan. Makanya, dalam jangka panjang, saham sering dikaitkan dengan kesabaran dan waktu. Risiko tetap ada, tapi risikonya relatif lebih bisa dipelajari dan dipahami. Sekarang kita bahas kripto. Kripto adalah aset digital, yang nilainya sangat dipengaruhi oleh sentimen dan kepercayaan pasar. Tidak seperti saham, sebagian besar kripto tidak mewakili bisnis nyata. Harga bisa naik sangat cepat, tapi juga bisa turun dalam waktu singkat. Makanya, walaupun banyak orang menyebutnya nabung, secara karakter kripto lebih dekat ke aset berisiko tinggi. Ini bukan berarti kripto buruk, tapi sifatnya memang berbeda. Kalau kita bandingin secara jujur, perbedaannya cukup jelas. Saham bertumpu pada bisnis dan waktu. Kripto bertumpu pada kepercayaan dan sentimen. Saham cenderung bergerak lebih lambat, kripto bisa bergerak sangat ekstrim. Di saham, kesalahan umum adalah kurang sabar. Di kripto, kesalahan umum adalah terlalu berharap cepat. Masalah muncul ketika dua aset yang berbeda ini dipakai dengan ekspektasi yang sama. Banyak kerugian bukan terjadi karena asetnya, tapi karena cara orang menyikapinya. Di saham, orang sering panik saat harga turun, padahal tujuan awalnya jangka panjang. Di kripto, orang sering FOMO saat harga naik, lalu menyebutnya nabung untuk nenangin diri sendiri. Padahal yang terjadi adalah spekulasi dengan emosi. Ketika emosi sudah ikut campur, keputusan rasional biasanya hilang. Jawabannya bukan saham atau kripto, tapi kembali ke tujuan. Kalau tujuan utamanya stabilitas dan jangka panjang, saham biasanya lebih masuk akal. Kalau masuk ke kripto, harus sadar bahwa risikonya jauh lebih tinggi, dan hasilnya sangat tidak pasti. Masalahnya bukan di asetnya, tapi di cara kita menyebut dan memperlakukan aset itu. Nabung saham dan nabung kripto bukan hal yang sama. Yang berbahaya adalah ketika kita menyebut sesuatu nabung, padahal risikonya tidak kita pahami sepenuhnya. Paham karakter aset itu jauh lebih penting daripada ikut tren. Di keuangan, keputusan yang baik, bukan yang paling cepat, tapi yang paling sesuai dengan kondisi kita. Pelan-pelan aja, ngerti dulu sebelum memilih. Kalau video ini ngebantu, subscribe biar kita bisa belajar bareng di Ngerti Uang.